Ojo nyanyi sing sitok kuwi rek. Dawuhe Gus Muafik, jangan meleset ke lagu Joko Tingkir karena Joko Tingkir itu ulama besar di tanah Jawa, jadi Sultan Hadiwijaya. Santri nenjeng Sunan Kalijaga nurun ke ulama-ulama neng Indonesia. Gus Muafik ngendika ngono. Nah, yang salah siapa? Penciptanya atau penyanyinya? Yang salah bangsa ini. Karena kementerian yang kawogan para budayan tidak pernah cerita nih piye to sejarahe Joko Tingkir, piye sejarahe Kebo Kenongo, piye sejarahe Njeng Sunan Kalijaga. Saiki romu Njeng Sunan Kalijaga ngono tok. Biyen ki piye Raden Said Brandal Lokajaya awakmu ora ngerti. Piye to Suropati kuwi awakmu ya ora ngerti. Piye Umar bin Khattab awakmu perjuangane gak ngerti. Piye to sahabat Bilal awakmu ora ngerti. Biyen jek enek toprak, enek ludruk, enek gambus, sok gawe lakon sejarah-sejarah Sultan Agung. Sekarang sudah gak ada orang dongeng. Biyen bodho dongeng kanggo anak putune. Dongengke sejarah-sejarah Islam, dongengke sejarah-sejarah tanah Jawa. Saiki wong wis ora dongeng. Kabeh dicekeli HP. Kene HP, kono HP. Duwe kanca akeh mergo HP. Duwe langganan akeh ya perkara HP, bojo digendak tangga ya mergo HP. Rungokno. Gek piye to Run? Makanya sing salah sapa? Joko Tingkire apa anu? Sing salah awake dhewe kabeh tidak ngerti bahwa mbah-mbahmu dulu itu para pejuang yang luar biasa. Justru di Mayah ini yang sekarang tinggal dongeng, liyane ora padha dongeng. Saiki iki sing penting rek, ayo kita tetap ingat. Koyok Kediri iki. Wo. Raja poe ning Kediri luar biasa. Justru enek wong ilang sayahine ra ketemu, yaiku Sri Haji Jayabaya muswa ning Mamenang Kediri. Luar biasa apa ora? Wong Kediri ki wong sekti-sekti. Tahune takwa. Tahu liyane cek merusal, tahu Kediri takwa. Obat. Ya para. Berarti Kediri tempatnya orang Wong Kediri mardeka, tidak pernah teru-teru liyane. Jati dirine wong Kediri ketok. Nek neng dindi ke gethuk asale saka Telo, nek Kediri gethuk asale teko Gedang lho. Ya para. Gethuk asale saka Gedang, nek wis matu ayo padha sembahyang alhamdulillah. Awake dhewe lali ndongeng. Apa-apa luar negeri, kates Thailand. Rumput Jepang, jambu Bangkok, kunci. Begitu Jawa ndledek gula, ndledek. Awake dhewe iki wong sekti-sekti ya apa ora? Jerene sing iso naik ke bulan ki Neil Armstrong sing iso miber ki. Apollo neng planet ora iso. Sing iso miber pertama ki wong Jawa, Empu Barada. Gatotkaca le miber wis pirang puluh tahun. Apollo ki lagi ae. Jare Gus Dur, ngendikane Gus Dur, Neil Armstrong neng bulan kuwi berangkat karo cah pare. Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Lah selamat ki cah pare. Lah manuk apa sing neng bulan pertama ya manuke Neil Armstrong karo selamat kuwi. Gek lakon apa to? Diomongi kok kowe awakmu ora percaya. Sing nemokne listrik ki jerene Thomas Edison kleru.
sing nemokne listrik iki Ki Ageng Sela santrine Jeng Sunan Kalijaga mergo iso nyekel bledek. Ya apa ora? Mula biyen nek bledek mak lap ngono, saya keturunan Ki Ageng Sela, dheke gak sida nyamber. Bola dhewe ndak terus ngalih. Terus ngalih gak sida nyamber. Mergo nek wong kesamber bledek iki mesti kaya dibong listrik kae, kaya kenek setrum kae. Makane sing iso nyekel sing nemokne listrik pertama Ki Ageng Sela arek Demak Bintoro. Wong Jawa alhamdulillah. Wong Indo ngene iki aku mbayangne kira iso ngoceh ngene iki rak ya mergo ning Indonesia. Delok ning Ukraina kono. Anggar ndagel banyol bom meledos tayar. Ora sida banyol pecah ndase kuwi kok. Piye to ki Mas ki tak nyanyi era anak Betawi ketinggalan zaman katanya dari kota sampai ke desa dari gunung sampai ke laut Kediri itu kotaku Mas Dito idolaku. Benti tanggap rek, benti tanggap. Mbok sumpah nek Mas Pramono Anung bapak kulino nanggap aku anak irung belas. Insya Allah hari jadi Kediri tahun ngarep Mas Dito nanggap tip. Dadi orang ngundang kirun blas ngono. Rek ayo rek. Drame neng ndi? Aku nek ndek anak gak oleh dipek tukang drum. Kaya tukang becak deleng. Ora kau berturu ditutuki. Aku ya ora enek ora ndek anak ora oleh dipek tukang melodi organ. Gak kau berturu. Digremeti. Sing soroi dipek bojo tukang son. Bolak-balik halo 1 2 percobaan. Bolak-balik percobaane ora dinikah-nikah bosok. Halo 1 2 3 percobaan bosok. Apa meneh ditanggap tukang apa ki melodi, tukang gitar, soro sing dawa ki dianggep gulune, lah setelane ki dianggep ndase. Lagi bokonge ditumpangne pupu dipethoti tengahe. Ora kok bertukul rek. Rek ayo rek. Mlaku-mlaku neng tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan aca ayo cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cahayu ngalor ngidul liwat moto umbah toko masih omong ninggal ati lego sapa ngerti nasib awak lagi mujur kanalana sing dodol rujak cingur. Sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana kini aku mengerti terjadi malam ini kita bergembira bersama-sama bareng yo. Oh aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan padanya
modele Joko saiki nek pacaran neng kandang sapi ora ngerti handset patroli bareng digetak katoke keri modele beran saiki awan-awan padha dolanan dipepet Joko senenge ra karuan rupa-rupa mlenduk 3 wulan oh aku rindu katakan padanya aku rindu oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu ana kembang-kembange pari bengi iki ana Kediri nyambung rasa silaturahmi panjang umur murah rejeki sholatullah ana kembang-kembange manur rina wengi padha bersyukur tak dongakno uripe makmur wong sak Kediri sing teko bengi iki barokah panjang umur sholatullah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku tadi kesini begitu neng dalan mobilku kempes. Kempes terus aku mepet neng tambal ban arep nambahi angin. Aku mepet neng gone tukang tambal ban. Lah kok enek kalenge tukang tambal ban, ana kumplung, ana kaleng. Neng kono nek dhuwit 2000 ki amoh. Biru ora ijo ora kusut amoh. Lah kok dari arah Surabaya enek mobil Alphard anyar Gres regane 2.400.000 satu mobil. Sampean wis tau roh dhuwit 2 miliar? Wis tau apa urung? Aja gak pantes. 50 ajek wis alhamdulillah. 50 ajek wis alhamdulillah. Lah mobil Alphard sing parkir karo aku ning tembel ban mengkocone buka maksret. Lah kok enek duit 100.000 rupiah nyargres nginguk ning cendela weruh duit 2000 ngenyek duit 100.000 mau ngomong apa kuwi kowe duit 2000 rupamu amoh lungset ning tembel ban ki lho aku duit 100.000 aku ning mobil Alphard melu wong sugih makmur aku timbang kowe. Duit 2000 dinyek gak nesu, malah guyu. Ya syukurana alhamdulillah aku dadi duit 2000, rupaku elek ning kalenge tambal ban. Kowe sing 100.000 melok wong sugih ya karepmu, ning ya kuwi. Sing mlebu kotak amal-amal jariah ki kok aku kowe kok ora tau kuwi ning. Wong cilik ora apa-apa, tapi atine besar. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wis ora pengen dadi apa-apa, pengen dadi wong barokah, sing ridho barokah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Joyoboyo itu luar biasa. Ya. Kon saiki roh sing jenenge Batman, Superman. Kon tak kandhani ya iku biyen londo njajah rene menghilangkan jiwa Brahmana dan Satria kita dadi Sudra kabeh. Apa bedane Brahmana karo Satria karo Sudra?
Brahmono itu orang yang pikirannya luas dan menomorsatukan asal-usul kehidupan. Jadi dari kata Ibrahim, dari Bram, dari Brahmono. Gitu ya. Jadi itu Abul Ambiya, bapaknya semua nabi-nabi itu asal-usulnya cikal bakal agama-agama itu ada pada Nabi Ibrahim. Dan orang Kediri adalah manusia Brahmana. Akeh satrio tapi pikirannya karo kelakuannya sudro. Ya, sudro itu orang yang menomorsatukan materialisme. Orang yang sing didoleki duit badi jabatan tok. Jadi bupati gak apa-apa, tapi sing didoleki duduk bupati, sing didoleki adalah kemaslahatan seluruh rakyatnya kan gitu kan. Nah, tak kandhani, ku biyen Londo nyolong bahan-bahan sejarah kita. Digawa nang Leiden. Terus Londo dijajah Jerman. Terus semua bahan-bahan dari kita itu sing ono Gatotkaca, ono Antareja, ono Antasena, ono macam-macam termasuk Empu Barada itu kemudian dicolong karo Jerman didelen di Berlin. Teko Berlin dicolong meneh digawa nang Hollywood. Jadi Hollywood Marvel Corporation itu gawe Gatotkaca itu asal usulnya idenya dari kita semua di sini. Iku gak dongeng nek iku. Itu tidak dongeng, itu beneran ya. Makanya kudu ono arek Kediri sing kuliah temenan sejarah terus ndoleki. Kok tak dudui dalan engko. Tak temono karo wong-wong sing ngerti. Saiki Pangeran Diponegoro kene gak aja meneh kok sampai Kediri. Pangeran Diponegoro rumangsane nganggo serban, nganggo apa iku? Putih-putih iku jubah. Itu Pangeran Diponegoro hasil lukisannya Raden Saleh. Pangeran Diponegoro gak ngono iku. Pangeran Diponegoro wong tani nganggo surjan, nganggo belangkon. Cuman dia seneng nulis sastra Jawa karo ngelukis ya. Jadi gambaran Pangeran Diponegoro tidak seperti yang Anda kenal di buku-buku sejarah karena itu adalah bikinan Raden Saleh. Termasuk Gajah Mada gak lemu pipine kaya ngono iku. Aku wis kepethuk dhewe langsung. Ngono ya. Gajah Mada itu orangnya agak tinggi kurus tapi kuat. Ya. Itu disebut Gajah Mada karena Muhammad Yamin menemukan patung itu dipilih ono patung saembrek ndek Trowulan dipilih situ sing mirip dia. Apa sudah mirip dia? Kon nek dadi pelukis ya, kon nek gambar wong mesti kaya awakmu dhewe, kaya raimu dhewe. Itu cirinya pelukis, jadi cirinya seniman seperti itu. Maka yang dipilih jadi Gajah Mada adalah sing lemu iku, padahal Gajah Mada gak ngono iku. Gajah Mada gak lemu apa? Gak tembem ngono iku rek. Jadi banyak sekali sejarah-sejarah yang dimanipulasi. Sejarah Kediri, awakmu kudu roh bahwa Kediri itu kerajaan Amarta itu di sini. Wong India sing jari sumbere epik Mahabharata dan Ramayana itu sing bagian nulis, sing bagian apa mendokumentasi. Mereka dulu anak buah kita. Jadi Nusantara dulu itu menguasai sampai hampir 2/3 dunia. Nah, sing bagian seneng-seneng nulis itu wong India. Terus kita menganggap bahwa India itu lebih hebat dari kita karena punya Mahabharata dan Ramayana. Padahal Mahabharata Ramayana itu di Pulau Jawa. Mulane dolek ono rek ojo mbantah tok dolek ono. Slidikono tak dudu dalane kon gitu ya. Mulane saiki iki wong Indonesia ojo mek Brontoyuda terus. Sekarang itu kita sudah pasca Baratayuda. Nah, sekarang sudah enggak saatnya lagi kita bertempur di antara bangsa Indonesia. Kita sudah harus menjadi Yudhistira dan Sri Kandi. Nah, Yudhistira iku wis atine wis ati Brahmana, wis ati nang Gusti Allah terus, manunggal gitu ya. Nyawiji gitu ya. Nah, Arjuna kan mimpin perang Brontoyuda itu musuh Adipati Karna dan Drestajumena itu ya. Tapi kalau sekarang itu Indonesia sudah saatnya kembali ke yang sejati dari kisah-kisah itu, yaitu berpikir seperti nek Sri Kandi ku maknya iki Sri Kandi rek. Mulane Mirel oleh mlebu. Sebab lanang wedok ndek kene wis gak penting. Lanang wedok urusan di omahmu dhewe-dhewe, ya. Di kamarmu dhewe-dhewe, di toiletmu dhewe-dhewe gitu ya. Ndek kene iki sing ana hamba Allah. Nek meningkat lagi khalifatullah. Nek mudhun sithik insan, menungso ngono tok wis. Gak lanang gak wedok. Itu Sri Kandi namanya. Pikiran Sri Kandi itu kamu pelajari. Serius iki, ya. Dan sangat banyak barang-barang atau peninggalan sejarah yang dimanipulasi oleh penjajah kita dulu untuk membuat kita tidak percaya diri. Jadi misalnya saiki dia malah melok Joko Tingkir dadi Joko Kentir. Karena kita tidak menghormati Joko Tingkir itu seorang Sunni
penganut Sunni yang luar biasa. Sunan Kalijogo itu Sunni, kalau Sunan Kudus itu Syi'i atau Syiah ya. Tapi dulu enggak bertengkar Syiah sama Sunni. Hanya di Pulau Jawa Sunni sama Syiah kompak. Kalau nanti dari Sunan Kalijogo kalau Sunan Kudus itu bekerja sama di mana-mana. Muridnya jenenge Syekh Jangkung itu sing tak tahu tak gawe drama itu contoh dari bawah. Nah Indonesia iki kan bentrok. Kiai Kanjeng iki dangdut sama rock urut dadi siji gak masalah. Melbu campur sari gak masalah, melbu tembang gak, melbu rek ayo rek gak masalah langsung karena kita ini Indonesia. Kiai Kanjeng itu adalah ekspresi dan gambaran Indonesia. Indonesia itu gak gampang gelut. Tapi karena kita menjadi Indonesia, tidak mau menjadi orang Jawa lagi dan tidak menghormati bapak-bapak kita, mbah-mbah kita dulu, maka kita sekarang mudah sekali bertengkar. Dididik muring-muring, dikritik muring-muring, kita gak. Gitu ya. Ojo ngono rek ya. Saiki ayo Kediri menjadi perintis kebrahmanaan. Brahmana itu dari kata Ibrahim. Ibrahim singkatan jadi Brahmana. Ibrahim adalah Abul Ambiya, bapake kabeh nabi, cikal bakale kabeh ajaran spiritual itu Nabi Ibrahim. Jadi kita itu ikut juz 4 maca Quran. Kul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wacon ya. Maca meneh Quran iku aja mek kok gawe duwe-duwe tok diwaca sak iso-isone titik tok gak Al-Fatihah tok gak apa-apa angger kok waca terus. Engko Gusti Allah mesti kei sing gawe Quran sapa? Gusti Allah. Saiki aku kon misalnya nulis puisimu diwaca kancamu seneng tak gak kon? Gusti Allah gawe Qur'ane kok waca seneng tak gak? Berarti uripmu disayang karo Gusti Allah, diayomi karo Gusti Allah. Ngono sih. Nah, pengajian begini ini Quran semua. Quran itu ada 3. Siji sing di buku ditulis namanya kalamiyah. Ada lagi Quran kauniyah. Kauniyah itu dibagi loro. Siji sing di jerone awakmu, sing kedua alam semesta itu Quran kabeh. Jadi ndelok wit maca Quran. Iku Quran iku. Ayat-ayat Allah itu diturunkan di semua hal. Kayak aku ngomong Allah itu mengabarkan kon kudune sing bayangno nek saraf urat sarafmu, aliran darahmu. Ini kita tanya sama dokter Pri dari Tulungagung ya. Kon kudune sing dikandani tak karo Gusti Allah. Bayangno nek informasinya di stop. Bupati pidato kate nguyuh gak krasa. Akhire kepoyuh. Gelem kon. Maka Allah itu mengabarkan rahmatnya terus-menerus tanpa pernah berhenti dari yang sangat kecil sampai air yang menetes, sampai daun yang mengering, tanggal dari tangkainya itu semua informasi dari Allah. Jadi awakmu karo Gusti Allah ojo gak iso pisah. Masih kon kafir gak iso pisah kon. Turumu mabingi jam piro? Persise. Jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, ono sing tau ngerti? Gak ono sing ngerti, iku ae kon dituntun karo Gusti Allah, dikandani tangi-tangi oleh. Kon nek duwe kepekaan kon tangi ki ono sing nangekno, mbun liwat kupingmu, mbun dijemuk, mbun disentuh, mbun dilus, mbun apa, ono sing nangekno. Jadi kon gak iso pisah karo malaikat. Malaikat duduk makhluk, malaikat itu adalah petugas Allah yang menerapkan kekuasaannya. Maka disebut malaikah. Jadi malaikat itu ono sing menungso, ono sing jin. Jadi aslinya dia jin dari malaikat, contohnya iblis. Iblis itu dulu adalah jin, kemudian dia daftar jadi malaikat, lulus ibadah selama 850.000 tahun. Kemudian mereka gelem sujud nang Adam. Terus dia di shot karo Gusti Allah dadi iblis iku sampai hari kiamat. Nah, awakmu dadi malaikat iso, meskipun bentuknya tidak seperti iblis dan malaikat yang itu. Awakmu urip malaikatan iso, dadi nek awakmu temenan olehmu tidak cinta dunia keterlaluan ya, nek kamu gelem poso atimu, pikiranmu, kamu akan menjadi seperti itu. Nah, itu semua ajaran itu sudah ada di Pulau Jawa sejak sebelum Islam datang. Sadurunge Islam teko iku wis ana, wong Jawa wis ngerti iku ndolek dhewe kaya Nabi Ibrahim, karena mereka adalah turunan Abraham atau Ibrahim atau Brahmana tadi itu gitu ya. Temenan iku rek. Misalnya ngene, awakmu roh ngunduh wae Pak Karti. Iku gorong ana ayat
Pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara pamay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara iku wis ana ndek Jawa, wis roh dhewe, wis goleki dhewe, ngunduh wae ing bakati, kualat barang lho ya. Itu sudah ada, kita menemukan sendiri karena kita adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nek wong Eropa, nyun sewu wong Eropa dan orang daerah-daerah utara sana, gurung mesti turunan Nabi Adam. Ku campuran manusia pra Adam. Sing ahli sejarah, Adam kan paling pol kan 12.000 tahun yang lalu toh. Terus makin Nabi Nuh umure 1050, Nabi Adam 150, Nabi Ibrahim 645, Nabi Yahya 32 tahun, Nabi Isa 33 tahun, Nabi Muhammad sudah 30. Jadi aku saiki 70 iki wis matur nuwun dikei bonus 7 tahun karo Gusti Allah. Ngluwihi Kanjeng Nabi ku dhewe gitu ya. Itu pirungan ya apa wis pokoke terserah karo Gusti Allah nganut ae kon dikei umur pira nganut. Tapi kene tetep boleh berharap muga-muga umurmu dawa dan barokah. Aja umur dawa tapi mursal gitu ya. Aja umur dawa tapi zalim gitu ya. Muga-muga dipanjangkan umurnya, umur kita semua karena kita ingin berbuat baik selama-lamanya, sepanjang-panjangnya. Ngono ya, Rek ya. Nah, makanya Mas Kiron nanti saya mohon jadi salah satu dewan juri. Ini ada 3 kelompok yang sudah kita kumpulkan tadi untuk jadi harap diketahui semua yang disambatkan oleh Mas Kiron tadi itu hanya terjadi setelah tahun 1945. Biar orang ngono. Sudah 3 kelompok sudah siap ya. Tolong maju ke depan masing-masing. Wakilnya kelompok 1 maju ke depan 1 orang. Ya, silakan maju Mbak. Wakil kelompok 1 ya. Kelompok 1. Mas Kiron pertanyaannya sederhana. Nek urip iki Indonesia iki dunia iki iku evolusi itu berkembang dari bluluk dadi cengkir dadi degan dadi kelopo. Pertanyaane Indonesia wis dadi kelopo ta gurung? Cik degan apa cik cengkir apa cik bluluk? Jangan-jangan kene iki NKRI janjane ternyata cik bluluk lah, susah kan. Tapi nek wis dadi kelopo dengan seluruh kelengkapannya sampai manggare, sampai apa jenis belarae, sampai glugune, sampai segala macam. Pertanyaannya adalah, nek Indonesia wis kelopo, degane apa biyen? Kediri itu dulu kan bukan kabupaten, bukan provinsi, bukan garis. Biyen itu lah, jadi berarti dia menjadi kabupaten itu kan setelah kelopo toh, Indonesia kelopo toh. Sebelumnya Kediri ku apa? Joyoboyo itu KTP Nindi, gitu kan. Kalau kita tidak mengenal itu semua, kita nggak tahu asal usul kita, ya apa? Ya apa nek kon niku roh woe gak roh godhonge gak roh dahane gak roh wite gak roh oyote. Nek iso arek Kediri menikmati buah dan mengetahui, menyadari bahwa buah itu berasal dari satu evolusi sebuah pohon. Jadi awakmu dari buah kok nikmati terus sampai godhonge, sampai kembange, sampai oyote, sampai bumine. Maka pembangunan itu menjadi jelas karena kalau tidak ada kesadaran sampai ke bumi, maka Kediri tidak bisa membedakan diri dengan Jombang, dengan Nganjuk, dengan Madiun kan gitu. Nah Kediri itu seje. Kediri itu punya lemah dewe, duwe sejarah dewe, duwe masa silam sendiri. Jadi maka kita cari ya apa arek jawabnya terserah ya. Nah Mas Kiron, Pak Bupati dan Bapak dari Forkominda ya untuk ikut merespon, menilai apa yang akan diungkapkan. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ayo Mbak. Mbak, silakan di tengah sini. Ke tengah sini Mbak. Gak apa-apa, di tengah gini, iso rodok lu maju toh. Wis sak karepmu ya apa ngomong apa dan kita bebaskan. Nanti akan direspon oleh Mas Kiron, oleh Pak Bupati dan semuanya. Cek ketok awakmu iku wis kelopo ta bluluk barang ya. Nek bluluk aja dirabi sik rek. Sik kon iku cengkira didik lah. Degano didik syukur kon wis kelopo wis mateng. Dadi engko rabi iku tenang gitu kan. Mergo wis kelopo gitu ya. Iso diparut. Iso digawe sabute, iso gawe sabu, iso gawe keset. Jadi manfaat sebanyak-banyaknya, seutuh-utuhnya. Silakan tepuk tangan untuk wakil dari kelompok pertama. Ini perkenalan sedanten apa langsung mawon? Jeneng itu gak apa-apa. Awakmu juru bicara, terus teman diskusi saya namanya ini gak apa-apa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadep nang ngarep, ojo nang ngiri, nang ngarep. Ah, sip. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Avi dari Mojokerto. Saya di sini perwakilan kelompok 1 yang dimana anggota Mojokerto? saya nggih Wis Mojokerto. ono sing ngeterno mulai. Enten insyaallah. Akeh sukarelawan soalnya. Ya. Kelompok saya terdiri dari 6 orang termasuk saya. Di antaranya Mas Atok dari Blitar, Mas Selo dari Kediri, Mas Munir Blitar, terus kemudian ada Mas Faza dari Kediri dan Mbak Vida dari Jombang. Nah, menurut pemikiran dari kami ketika diskusi di belakang panggung, kami memutuskan bahwa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini, sebagai negara Indonesia masih dalam tahap degan, jadi belum sampai ke kelopo. Namun, Iki top lho arek enom wani ngomong ini toh. Kon nek krungu netizen kon dibully entek kan kok. Tapi gak apa-apa biar dia kemukan alasannya, argumentasinya ngono ya. Nggih. Namun dari segi masyarakatnya itu sudah mencapai tahap kelopo. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah mayoritas itu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Jadi masyarakat Indonesia itu akan ayem tentrem jika kayak isu-isu kenaikan BBM itu tidak ada, terus harga kayak LPG dinaikkan. Itu kan nanti akan membuat masyarakat Indonesia dari menengah ke bawah itu akan protes kan Pak. Misal tidak ada kenaikan BBM, harga-harga standar, itu masyarakat itu ayam tentrem, nerimo, legowo gitu. Itu menurut Jadi nyun sewu iki ono Pak Bupati ya biar langsung nanggapi juga. Jadi rakyatnya wis kelopo, pemerintahnya cek degan. nggih, Ngono ya? ngonten. Ngono ya, kesimpulannya ya. Nggih. Cok mureng-mureng loh ya. Orang-orang muda seperti Pak ini, Mas Dito. Nah, ini bisa mengayomi masyarakat muda, bisa mengerti apa yang kita pilihkan. Benar-benar, sabar Mas. Nah, untuk Bluro dari kelompok kami, Bluro itu ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Kenapa kita menyebutnya Bluro? Karena itu awalnya Indonesia terbentuk. Nah, sebelum Indonesia merdeka itu kan namanya Nusantara. Nah, ketika 45 namanya Indonesia. Nah, itulah Indonesia di zaman Bluro. Kemudian kita naik di tahap cengkir. Tahap cengkir itu menurut kelompok kami ketika adanya reformasi di tahun 98. Mungkin di sini ada yang sudah lahir, ada yang belum. Nah, itu Indonesia mengalami di tahap cengkir. Nah, ketika tahap degan itu di saat ini itu masih degan yang kadang degannya itu baik, kadang itu degannya kan gak legi, gak no isine gitu kan. Nah, seperti itu. Terus, nah kelompoknya itu saat kapan? Kelompoknya itu di saat Indonesia Emas 2045, di mana generasi milenial yang melek teknologi itu akan memimpin Indonesia ke depannya. Kita-kita yang kelahiran tahun 98, 99 sampai seterusnya itu akan memangku kebijakan di mana itu berawal dari keresahan kita ketika masih menjadi rakyat biasa gitu. Nah, harapannya yang kedua kan ada harapan dan cita-cita. Di Indonesia ke-77 tahun merdeka ini, harapan dari kelompok kami itu terrealisasikannya sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kenapa kok milih sila kelima? Karena kita tahu sendiri ya di Indonesia itu bagaimana. Hukum itu runcing ke bawah, dimana rakyatnya nggak punya uang itu semakin kalau kena hukum itu semakin tertindas dan kadang yang benar disalahkan, namun yang salah itu ketika punya uang mereka dianggap lolos, dianggap benar gitu. Jadi kita ingin keadilan sosial itu benar-benar merata di seluruh Indonesia, baik dari segi pendidikan, hukum, sosial dan apapun itu. Pokok keadilan itu merata dan dapat dirasakan semua elemen masyarakat dari kota maupun sampai ke pelosok desa. Nah, cukup itu
itu dari kelompok kami. Cukup sekian, mohon maaf apabila Aku ada takon, salah Rek. kata dan perbuatan. Nek di majelis taklim pengajian ono ngene iki ta gak? Ya. Ndek kene iki diwadahi lho pikirane arek dan tepak lho iki omongane ya. Ono sing gak setuju gak masalah tapi dia berpikir beneran gitu ya. Tapi aku takon situk tok ae. Nek bluluke iku tahun 45, Jayabaya iku apa biyen? Jayabaya. Belum ki napa? Jadi kamu pandangan sejarahmu itu kan hanya mulai 45. Kamu tidak berpikir mengenai Kediri sebelum Indonesia. Ya. Padahal aku maksudku jane yo ke zaman biyen gitu ono Empu Barada. Mbagi Kediri apa Kauripan sak piturute gitu ya. Itu dulu kan kita punya sejarah luar biasa. Kita punya sejarah yang luar biasa dan di seluruh dunia sejarah Jawa dan Indonesia itu disembunyikan. Jadi kalau Anda belajar sejarah ada yang namanya Yunani kuno nomor 1, nomor Mesir kuno, Cina kuno, tapi Jawa kuno tidak ada. Apa sebabnya? Mergo kabeh iku jane wedi karo Jawa. Mulane Indonesia aja sampai ngilangno Jawa sebab sing diwedeni sak donya iku dadi Israel itu ndak akan berani menyerang Indonesia. Mergo ono wong Jawa. Iku serius. Mulane ibu kota Israel iku apa ibu kotane apa? Kon nango Tel Aviv ya, di sana tulisan Tel Aviv itu Java Tel Aviv. Mereka itu sangat punya perpustakaan yang isinya Jawa kuno, yang tidak diakui secara internasional. Iku temenan. Kon nek ono software dalam internet sing iso nyambung-nyambung berbagai macam aplikasi iku apa jenenge? JavaScript. Iku sing gawe iku arek-arek Israel yang menyadari betapa Jawa itu sebenarnya adalah mbahnya Brahmananya semua manusia di dunia. Semua dulu dari Eropa, dari Cina, dari itu belajarnya ke Pulau Jawa. Karena yang kita pelajari itu kebrahmanaan bukan kesatriaan, tapi kebrahmanaan. Satrio gak apa-apa asal kon tetap Brahmono. Jadi Brahmana Satrio atau jangan Satrio Brahmono, Brahmono Satrio. Atau wali rojo, ojo rojo, wali rojo, wali sik kayak dadi rojo. Ngono rek ya. Makanya hasbunallah apa mang wakafa billahi waliya, wakafa billahi wakil itu ono maknane kabeh. Dan itu serius gitu ya. Jadi engko ndek omah diterusno diskusine karo arek lewat WA atau lewat apa ya. Ojo dimulai 45 kesadaran. Jadi nek cara Mbah Geol iki ya, nek mana iku nek kon narik busure mek ceklik sampai 45 ku mek cerut ngono iku cerut. Tapi nek kok buru sampai Jayabaya sampai sadurunge ngono ya, iku panahnya akan melesat jauh ke masa depan. Kita untuk menjadi kelapa tidak perlu nunggu 2045. Saiki iso jane nek presidennya bener. Saiki iso. Nek kon ngerti carane milih pemimpin. Sekarang pun Indonesia itu tidak terlawan oleh Indonesia itu super power, Pak. Seharusnya super power. Tanahnya paling subur, tanamannya paling banyak, rempah-rempahnya sampai enggak ada wong Eropa jajah ini. Semuanya menungsone tahan banting, tepak loh. Sampai ndelok di daerah-daerah iku di Malang iku. Ono nyambut gawe ini, pinter-pinter kabeh wong duwe omah sak iso-isone kan gitu. Jadi rakyat Indonesia itu istimewa. Dan Indonesia itu adalah ketika malaikat disuruh Tuhan untuk ngesoki banyu berkah, ya, biyen tahun piro gurung ono, ya, itu pramasai banget ya. Gusti Allah ngongkon Jibril karo 10 malaikat kon nang bumi sokno berkahku iki. Terus nggawa ember gede nemen jenenge malaikat. Kon tuh malaikat gedene sak pira? Malaikat Israfil itu sayapnya itu satu alam semesta. Dua alam semesta. Nek jubahe dibuka iku multiverse yang disebut alam paralel itu ya. Itu malaikat Israfil. Makanya dia yang bagian ngekeki tondo trompet itu gitu ya. Nah, itu semua malaikat kemudian turun ke bumi pas ku ndek Nusantara. Dadi disoki banyu berkah iku akhirnya Indonesia menjadi 2/3 lautan. Makanya sejak 45 seharusnya kabinetnya itu kabinet maritim. Jangan kabinet darat. Sampai hari ini belum ada kabinet maritim. Tidak ada yang lautan itu tidak terbatas kekayaannya dan lautan Indonesia itu luar biasa. Tapi kita tidak pernah mengolahnya kan gitu.
malah dicolong-colong karo Cina, karo negara-negara kan gitu. Jadi kita mengharapkan nanti ada presiden 2024 yang punya kesadaran wali, punya kesadaran brahmana, baru jadi raja. Kon dadi wong apik sik kae dadi wong kendel kan gitu. Nek kendel tok tapi gak apik medeni. Nyilakani kan gitu. Oke. Ngono ya Dik ya. Tepuk tangan untuk siapa tadi namanya? Afi. Indosiar ya. Dicatat rek nomor handphone Bro. Sekali lagi tepuk tangan. Oke, kelompok kedua, silakan maju. Ya, monggo Dik, monggo Dik. Perkenalkan, nama saya Pantra Wijaya dari Palembang. Terima kasih Mbah atas kesempatannya. Terima kasih. Hasil dari diskusi dari kelompok 2, kami berpendapat bahwasanya tahap pertama Belulu itu adalah tahap perjuangan untuk memerdekakan dan merumuskan bangsa, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ekonomi kerakyatan dan sebagainya. Dan tahap kedua, cengkir, itu adalah tahap mempertahankan, baik dari regresi Belanda yang ingin kembali, setelah itu mengalahkan ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila seperti komunis dan ideologi-ideologinya lainnya. Dan bagi kelompok kami saat ini fase degan, karena Indonesia sudah sadar, sudah menjadi cerdas, akan tetapi takut untuk menjadi raja, takut untuk berdikari karena takut lapar, lebih memilih menjadi budak yang kenyang daripada menjadi raja yang berdikari. Jadi kesimpulannya, kita harus kembali kepada cita-cita founding father kita, yaitu mewujudkan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bahwasanya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi harapan kami, jadilah pemimpin yang tahu jati diri, bahwasanya Indonesia memiliki gotong royong, memiliki ekonomi kerakyatan dengan koperasi yang dirumuskan oleh Bung Hatta. Are-are, ayo, cangkeme, ayo. Sehingga Indonesia menjadi negara superpower. Terima kasih. Ya, oke, sip. Nanti ketiga-tiganya akan ditanggapi oleh Mas Giron, Pak Bupati dan semua gitu ya. Sekarang saya respon dikit-dikit aja. Ini sudah lebih panjang. Kalau tadi kan mulai kemerdekaan, ini kan sebelum kemerdekaan perjuangan tadi. Pertanyaan saya gini, Sumpah Pemuda itu yang disebut ada 3 hal, apa saja? Tanah air, bertanah air 1, tanah air Indonesia 2, ya. Berbahasa, bangsa 3, berbahasa, bahasa, ya, negara nggak ada. ada. Makanya nggak bisa bernegara sampai hari ini. Karena tidak dipersiapkan sejak awal. Kita itu mungkin, terus nomor 2 gini, saat durungnya tak jelas lagi ya. Kembali ke negara apa tadi? Kembali ke negara yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Iki aku sekilas tapi temenan. Maksudnya negara itu pemerintah itu bukan. Ada bedanya enggak negara dan pemerintah? Negara dan pemerintah. Duh, sih. Ya. Ada bedanya ya, negara sama pemerintah itu bedanya Ya. enggak? Ada. Ada. Atau negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara? Ada bedanya. Jadi bukan negara adalah pemerintah, pemerintah adalah negara. Negara sama pemerintah beda enggak? Beda. Pak, pegawai di kantor kabupaten itu ASN apa ASP? Kalau ASP kan aparat sipil pemerintah. Tapi faktanya kan aparat sipil Negara. negara. Jadi
Kalau Pak Bupati itu kan outsourcing 5 tahun. Ya. 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 Jadi mereka bukan atasannya ASN. Betul enggak? Wong itu aparat sipil negara kok, bukan pemerintah kok. Kalau beliau kan pemerintah. Aku gak ngelek-elek lah apa ya. Tapi arang bupati, gubernur, menteri, presiden sing eling bahwa pemerintah itu bukan negara. Nek pegawai negeri itu bukan bawahan mereka, itu pegawai negara. Betul enggak? Kayak di Jerman itu meskipun Perdana Menterinya nggak ada, kabinetnya bubar, negara tetap berlangsung karena negara itu beda sama pemerintah. Ini tolong dipelajari oleh anak-anak muda ya, supaya nanti Anda akan jadi pejabat dengan kesadaran bahwa pemerintah itu adalah petugas negara. Uang pemerintah dan pemerintah itu adalah bagian dari uang negara. Dan uang negara itu adalah uang rakyat. Ojo terus pemerintah nyumbang rakyat, dapurmu wong kon gajimu dikai rakyat kok kon nyumbang rakyat, kan gitu ya. Kita gak? Pemerintah itu tidak punya uang, pemerintah itu dibayar, betul enggak? Dan oleh uang negara yang hakikatnya adalah uang rakyat, kan gitu. Jadi tidak ada pemerintah nyumbang rakyat, itu tidak ada. Tapi kan selama ini kan pemerintah nyumbang gini loh. Kon niku mangane digaji karo rakyat kok, kon nyumbang rakyat. Itu uang rakyat yang kamu kasihkan ke rakyat, itu uang rakyat gitu loh. Gitu ya. Ini nyun sewu Pak Bupati ya. Tapi kita salah pengertian secara sangat mendasar. Ya. Tapi saya senang Anda sudah mulainya sejak perjuangan menuju 45.